Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Masdi hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Saat ini kami menyampaikan renungan harian di kita semua. Salam dari kami dari Rumah Sakit Abdul Rojak Jababeka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pernah tidak kita merasa hari-hari kita jalani rasanya suram banget? Baru bangun tidur, sudah malas. Belum apa-apa sudah ingin rebahan lagi. Di jalan menuju kantor atau sekolah, macet tidak karuan. Sampai di tempat tujuan, kerjaan atau tugas menumpuk, ditambah lagi orang-orang di sekitar seolah-olah sedang bad mood semua. Demikian juga pulang ke rumah, tubuh rasanya lelah banget, pikiran pun kusut. Rasanya cuma ingin tidur dan berharap besok segalanya akan lebih baik. Tapi seringkali besoknya tidak lebih baik. Masalah tetap ada, tugas tetap menumpuk, orang-orang tetap menyebalkan. Lalu kita pun bertanya dalam hati, Tuhan, kenapa Engkau seolah-olah diam saja? Kenapa tidak langsung membereskan semuanya? Di saat seperti itulah kita sering lupa satu hal kecil yang justru penting, yaitu jangan lupa tersenyum. Senyum bukan cuma soal bibir yang membentuk lengkungan ke atas. Senyum itu bicara tentang hati yang tetap memelihara harapan. Hati yang percaya bahwa Tuhan itu baik, bahkan ketika keadaan tidak baik-baik saja. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Tuhan tahu kita butuh sukacita, bukan sukacita yang membuat kita lupa akan masalah, tetapi sukacita yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Coba bayangkan Yesus, dia adalah Tuhan, tapi ketika hidup di dunia, dia mengalami begitu banyak hal yang tidak enak seperti ditolak, dihina, bahkan disalib. Meski begitu dia tetap penuh kasih, tetap peduli pada orang lain. Saat dia melihat orang sakit, dia menyembuhkannya. Ketika melihat orang lapar, dia memberinya makan. Saat melihat orang berdosa, dia memberikan pengampunan. Yesus tidak cuek meskipun masalahnya sendiri berat. Mungkin kita berpikir, ya iyalah dia kan Tuhan, dia bisa segalanya. Tapi jangan lupa, Yesus juga manusia. Dia benar-benar mengerti rasa sedih, lelah, dan kecewa. Justru karena itulah dia bisa menjadi teladan buat kita. Seolah-olah Yesus mau berkata, aku tahu kamu capek, aku tahu rasanya berat, tapi aku mau kamu tetap kuat. Jangan kehilangan sukacita, jangan lupa senyum. Memang senyum tidak akan langsung membuat masalahmu hilang, tapi senyum itu seperti lilin kecil di tengah gelap, sederhana, tapi cukup untuk memberikan kehangatan dan harapan, baik untuk dirimu maupun orang di sekitarmu. Jadi, mari hari ini meskipun mood lagi tidak bagus, kita paksa diri buat tersenyum. Senyum untuk orang di rumah, senyum untuk teman kerja, senyum untuk teman sekolah. Siapa tahu senyummu bisa menular dan memberikan semangat buat mereka. Dan kalau kita benar-benar merasa lemah dan tidak kuat lagi, ingat satu hal ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu.
Dia sudah berjanji, jadi jangan takut, jangan merasa sendirian. Mulai sekarang, mari kita berkata pada diri kita sendiri, aku tidak mau biarkan masalah membuatku kehilangan sukacita. Aku mau tetap tersenyum, Tuhan lebih besar dari masalahku. Aku percaya Dia akan menolongku. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya kita pun semakin dapat bersukacita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Demikian juga di hari ini Engkau telah tuntun kami dan kami pun telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat membawanya dalam kehidupan kami sehingga kami lebih bersemangat, bersukacita dan penuh senyum dalam menghadapi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan menghadapi problema atau apapun yang membuat hatinya sedih. Kiranya dengan mendengarkan firman ini pun kami bisa lebih diteguhkan kembali untuk dapat tersenyum menjalani dengan baik. Terima kasih Bapa. Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini kurang sehat maupun dalam perawatan, terkhusus Amang T. Siregar. Kiranya Engkau juga yang menguatkan dirinya, Engkau yang memberikan semangat atau pengharapan yang lebih kuat untuk dapat menuju kesembuhan, agar Amang ini pun dapat sembuh dan dapat kembali beraktivitas dan berkumpul dengan keluarga. Inilah doa yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkaulah memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.